Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Sri yang kali ini Ibu akan memberikan materi pelajaran tentang Indonesian Cake. Baik anak-anak, pada beberapa waktu yang lalu kalian sudah mengenal beberapa kue-kue yang berasal dari Indonesia. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk menganalisa kue Indonesia dari kacang-kacangan dengan KD 3.6. Anak-anak, kacang-kacangan sendiri adalah merupakan bermacam-macam kacang yang digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku kue Indonesia. Kali ini kita akan memahami tentang itu. Untuk itu sebelumnya kita akan melihat dulu kacang-kacang apa saja yang Anda kenal. Yang pertama ada kacang tanah, yang kedua kacang hijau, yang ketiga kacang merah, kacang kedelai, kemudian kacang almond, kacang mede, kacang tunggak. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah kacang polong. Kemudian ada juga di sini kacang kenari. Kacang kenari sebenarnya dari biji kenari, ya. Itu sebagian dari kacang-kacangan yang biasanya dibuat atau menjadi bahan baku kue Indonesia. Sampai di sini anak-anak. Mungkin anak-anak masih bisa menyebutkan bermacam-macam kacang yang lain. Karena banyak kacang-kacang yang ada di Indonesia ini yang bisa dibuat menjadi bahan baku kue Indonesia. Baik anak-anak, kita menyimpang sedikit. Kue Indonesia sendiri seperti anak-anak ketahui adalah kue yang berasal atau punya ciri khas dari Indonesia. Indonesia tentu saja terdiri dari macam-macam daerah ya anak-anak ya. Nah, dari masing-masing daerah itu memiliki kue-kue tradisional sendiri. Maka kue Indonesia juga disebut kue tradisional. Kenapa disebut kue tradisional? Karena kue yang dibuat dari masing-masing daerah itu biasanya resepnya turun-temurun. Kemudian resep kue-kue itu ditampilkan pada saat-saat acara-acara di daerah tersebut. Banyak di Indonesia ini yang memiliki kue-kue ciri khas daerah masing-masing. Misalnya seperti di Jakarta atau di Betawi itu kerak telur. Kemudian ada juga yang di Semarang itu lumpia misalnya ya. Di Palembang pempek, dan masih banyak lagi kue-kue tradisional yang berasal dari daerah-daerah. Kue tradisional juga sering disebut sebagai kue tampah, karena kue tampah itu disajikan dengan menggunakan tampah. Tampah adalah semacam nampan yang terbuat dari bambu, dari anyaman bambu. Tetapi biasanya ketika mau untuk menampilkan kue-kue tradisional itu, dia dihias dulu dengan daun pisang. Nah, kembali kita ke kacang-kacangan anak-anak ya. Nah, untuk kacang-kacangan ini, kita tadi sudah sebutkan beberapa ya, beberapa macam kacang yang Anda ketahui. Nah, dari kacang-kacang tersebut, anak-anak bisa membuat kue yang berbahan baku kacang tersebut. Misalnya, kalau dari kacang tanah, ya, dari kacang tanah itu ada yang namanya kue ampiang, ya, ada juga yang namanya kue enteng-enteng. Kemudian kalau dari kacang hijau itu biasanya juga bisa dibuat menjadi gandasturi. Kue gandasturi adalah kue yang terbuat dari kacang hijau yang direndam kira-kira selama 2 jam, kemudian dikukus sampai lembut, kemudian dihaluskan, ya.
Nah, sesudah dihaluskan, tadi diberi gula. Nah, sesudah diaduk merata, biasanya gandasturi ini dibuat bentuk-bentuk yang bulat, tetapi agak pipih, ya. Kemudian dicelup dengan tepung beras yang dicampur sedikit dengan tepung sagu. Kenapa anak-anak dicampur dengan tepung sagu sedikit? Supaya kulitnya nanti atau hasil gorengannya tadi tidak terlalu keras. Itu yang dari kacang hijau. Kacang hijau juga masih bisa dibuat macam-macam. Misalnya ada juga untuk filling. Filling adalah isian, ya, isian dalam kue. Kalau anak-anak kenal onde-onde, onde-onde itu isiannya juga terbuat dari kacang, ya. Kacang hijau yang dihaluskan, ya, kalau sudah halus diberi gula, kemudian dibuat bulat-bulat, itu juga disebut kumbu, ya. Kumbu ini bisa untuk filling onde-onde, bisa juga untuk filling bakpao, ya, juga bisa untuk isian-isian kue-kue yang lainnya. Nah, kemudian kalau anak-anak mengenal kue-kue dari kacang tanah, kue kering dari kacang tanah, nah itu biasanya muncul di waktu-waktu tertentu, di Lebaran misalnya, di Hari Raya Natal, ya, itu biasanya ada kue kering yang dibuat atau cookies yang dibuat dari kacang tanah, ya Nana, ya. Sudah 3 kacang kita sebutkan, ya. Kemudian kalau anak-anak lihat kacang kedelai, ya, kacang kedelai ini memang menjadi bahan baku untuk membuat tahu, membuat tempe, ya, semacam itu, ya. Jadi ada olahan yang dibuat dari kacang kedelai. Kemudian ada lagi yang dari kacang tanah tadi, namanya ampiang, ya. Ampiang itu adalah olahan kacang tanah yang dimasak dengan gula merah, ya, sampai mengental. Kemudian adonan tadi dicetak, tampah lagi, ya, tradisional, tampah yang dibalik. Kemudian kacang yang sudah lumer dengan gula merah tadi disendokkan dan diletakkan di tampah-tampah itu. Bentuknya biasanya bulat-bulat, warnanya coklat khas gula merah, ya anak-anak. Kalau yang dari kacang dengan gula karamel atau gula pasir yang dihancurkan atau diluperkan, itu namanya enteng-enteng. Tapi enteng-enteng itu juga versinya banyak anak-anak, apalagi zaman sekarang enteng-enteng juga sudah banyak model, ya. Ada enteng-enteng yang berbentuk kepingan, ada juga yang sudah halus dan dikemas tersendiri, ya. Nah, dari beberapa kacang tadi sudah Ibu jelaskan bisa dibuat kue apa saja. Nah, anak-anak juga bisa mencari, ya, dari sumber-sumber yang lain, bahwa kue-kue yang dibuat dari kacang-kacangan itu apa saja, anak-anak boleh mencari. Kemudian kalau proses pembuatannya, kalau kita praktek nanti, kita akan membuat langsung di sekolah, ya. Semoga nanti ada waktu untuk praktek. Tapi Ibu gak janji, pasti Ibu nanti juga kasih contoh cara membuat salah satu kue melalui video ini. Oke, sementara itu dulu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga semua yang sudah Ibu informasikan ini bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak dan juga masa depan anak-anak. Terima kasih, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga menyenangkan dan juga membuat anak-anak tetap semangat untuk belajar. Oke, selamat pagi.